Halo, selamat berjumpa. Kira habare anau sembau kakendage marung saya mahas kita kebi. Saya Walden Rudolf Sepaya, putra Sangihe asli. Saya berasal dari Desa Binala, Kecamatan Tamako. Sungguh merasa bangga dengan pemberitaan yang sangat masif dan viral beberapa minggu terakhir tentang daerah kita yang ternyata ditemukan kandungan emas yang begitu luar biasa. Jadi tanpa kita sadari selama ini orang Sangir itu berjalan di atas emas, membangun rumah di atas emas, berkebun di atas emas. Luar biasa anugerah Tuhan buat pulau tercinta kita. Orang Sangir begitu diberkati oleh Tuhan. Dan yang sangat membahagiakan saya adalah kesadaran orang Sangir yang tidak tergiur dengan iming-iming, sepakat untuk menolak masuknya tambang. Demikian juga dengan LSM, Pemda yang sepakat dan akan menempuh jalur mekanisme secara resmi gugat ke PT UN. Saya sangat support hal ini. Ini luar biasa. Karena memang ketika daerah kita 57% separuh lebih akan dieksplor atau mungkin menurut mereka secara bertahap, tetapi pada akhirnya kan semuanya nanti, maka itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagi anak cucu kita dan bagi keberadaan pulau kita. Dan keuntungan itu pasti bukan untuk Indonesia, karena ya sahamnya siapa yang punya, berapa persen kita udah tahu bersama. Bukan Indonesia yang diuntungkan, termasuk bukan orang Sangir yang mendapatkan keuntungan, kemakmuran dari potensi emas yang begitu luar biasa di daerahnya. Jadi menolak masuknya tambang itu adalah kesepakatan kita orang Sangir yang sangat luar biasa. Kita harus rapatkan barisan, satukan langkah, satu kata, satu hati, satu suara untuk hal ini. Luar biasa. Nah, tetapi saya kemudian ikut berpikir, oke, katakanlah misalnya kemudian tambang ini gagal masuk. Apa yang harus kita lakukan dengan emas yang ada di daerah kita? Saya berpikir ada beberapa opsi ya. Opsi pertama, kita diamkan saja. Kita syukuri anugerah Tuhan, tetapi kita diamkan. Biarkan dia ada di bawah sana, dan kita menjalani hidup sebagaimana orang Sangir lazimnya dari dulu sampai sekarang, yang sudah makmur dari hasil kebun, hasil alam, perikanan, dan ya berbagai hal yang kita kerjakan bersama. Tetapi yang kedua, saya sempat berpikir kalau kita menolak tambang karena kita tidak mau daerah kita itu di istilahnya bongkar bangkir ndak karu-karuan kan, dirusak alamnya dan habitat, bahkan burung-burung endemik akan rusak dan sebagainya, mata air akan rusak dan ekosistem akan rusak. Kita kan menghindari itu. Maka yang kedua menurut saya, kita harus mikirin, minta hikmat Tuhan, gimana caranya bisa mengeksplor, bisa istilahnya pakai bahasa sehari-hari, mengambil emas itu dengan cara yang baik, ramah lingkungan. Entah gimana caranya, entah gimana teknologinya. Itu jadi pekerjaan rumah kita semuanya untuk mikirin. Sebab kita punya pilihan kedua untuk mengelola berkat Tuhan ini, tetapi dengan ramah lingkungan, dengan tidak merusak ekosistem dan sebagainya. Itu menjadi pekerjaan rumah, dan menurut saya ini tantangan yang luar biasa bagi kita semua.
mengenai berapa puluh lubang yang sudah ada secara tradisional yang dilakukan oleh penambangan oleh masyarakat sejauh ini. Saya pikir itu juga perlu mendapatkan perhatian ya. Kalau sampai mereka juga mengeksplor dengan merusak lingkungan, nah itu perlu diwaspadai, sebab poin kita adalah kita menjaga daerah kita untuk tidak rusak. Apalagi ketika dalam pengolahannya memakai zat-zat yang tertentu yang ketika ke sungai, ketika ke laut itu merusak segalanya. Nah itu perlu perhatian. Jadi setelah penolakan ini ada pekerjaan rumah yang harus kita pikirin. Ini emas yang begitu besar, mau diapakan? Didiemin aja atau dikelola untuk kemakmuran orang Sangihe ke depan, anak cucu kita, tetapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bersahabat dengan alam, dengan cara-cara yang tepat. Kita pikirkan bersama, generasi muda, yuk, ya apa caranya? Bagaimana caranya? Saya berdoa pulau kita tetap ada di dalam pengendalian Tuhan. Pulau kita tetap makmur, pulau kita tetap diberkati oleh Tuhan. Salam dari saya, Walden Rudolf Sebaya, putra Sangihe asli, domisili di Surabaya. Untuk orang Sangir dimanapun Anda berada, khususnya yang masih ada di Sangir, dan Anda berjuang tidak sendiri. Kami orang putra Sangihe di rantau, kami juga ikut pantau, mendoakan dan mensupport perjuangan Anda semuanya. Somaha kai kehaga, mau mengaramat sekitar kebi, marun semaha.